Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendatua Kristianto. Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Jemaat menyanyi kita bakti 4 ayat 1 sampai dengan 2. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga di rumah kami masing-masing untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita bermazmur, Mazmur 96 ayat 10 sampai dengan 12. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Jemaat kita menyanyi, kita bakti 55 ayat 1. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah rumah tangga. Kita akan mendengarkan renungan pada malam hari ini yang oleh Majelis Sinode ditentukan temanya adalah pemimpin memaknai rencana Allah. Maksudnya pemimpin yang memaknai rencana Allah atau pemimpin itu harus bisa memaknai rencana Allah. Nah, sebelumnya mari kita satu dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian, kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan ayat-ayat dari firman Tuhan yang tertulis dari Kitab Kejadian pasal 45, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian 45, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong.
Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka, sambil memeluk mesra dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membaca dan melaksanakan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan berdasarkan ayat-ayat dari firman Tuhan tadi, dari kitab Kejadian tadi, kita mau belajar dari Yusuf yang masih muda, begitu muda ya, sudah mendapat kedudukan jabatan sebagai orang kedua di negeri Mesir, ya, menjadi pimpinan, ya, menjadi perdana menteri lah begitu, ya, kira-kira begitu. Nah, yang menjadi pimpinan kerajaannya adalah Firaun, dan dia sebagai orang yang kedua, jadi mungkin ya setingkat dengan perdana menteri begitu kalau istilah sekarang gitu ya. Jadi dia memang dari keberangkatannya itu dijahati oleh saudara-saudaranya sendiri, sampai akhirnya terdampar di negeri orang, di Mesir ya, dijual ke orang Mesir ya, sampai akhirnya mendapatkan kedudukan ya, cukup panjang ceritanya, pengalaman demi pengalaman yang dialami oleh Yusuf itu ya. Akhirnya dia mendapatkan kedudukan yang begitu baik sebagai orang kedua di negeri Mesir. Dan pada saat itu, ketika dia sedang menjabat itu, terjadilah konflik yang luar biasa besarnya, hebatnya, ya, sehingga banyak orang-orang
di belahan bumi sana, khususnya ya di Timur Tengah dan Afrika, banyak orang menderita kelaparan karena tersurat di Alkitab tadi ya, keluarga atau saudara-saudara dari Yusuf itu yang 10 orang tentunya ya, 11, 13. Ya, kalau saya mengatakan anak-anak Pak Yakub itu 13, Bapak Ibu, ya. Karena ketika di atas Yusuf, yaitu si kakaknya yang lahir dari Ibu Tiri, karena bapaknya ini kan dulu namanya saja Yakub, penipu, akhirnya dia mendapat perlakuan tertipu atau ketipu oleh mertuanya ya. Dia menginginkan seorang gadis untuk menjadi istrinya, itu Rahel yang dia ingini, tapi diberikannya Lea karena menurut adat kebiasaan di sana tidak biasa menikahkan anaknya yang kedua, sementara yang atasnya kakaknya itu belum menikah. Ya, jadi dia ditipu di situ. Nah, jadi dari ibu istri yang tidak dicintai, Alkitab mengatakan begitu, ya, Lea ini tidak dicintai, hal yang dicintai, karena itulah Tuhan bercanda terhadap Yakub. Ya, ditutupnya rahim Rahel dan dibukanya rahim Lea sehingga berturut-turut 4 orang anaknya lahir. Ya, nah itu malam ini bukan bagian saya untuk menerangkan itu. Silakan membaca sendiri di kitab Kejadian ya, Bapak Ibu ya. Dari pasal 30 dan seterusnya itu ada kisahnya di sana. Jadi sebetulnya setelah berhenti dari Lea melahirkan, kemudian mestinya itu Rahel mestinya ingin juga melahirkan, dia tidak bisa, dia sodorkan gundiknya, bukan gundiknya, pembantunya, pengasuhnya begitu ya, pengasuhnya. Jadi pengasuhnya yang perempuan itu yang bernama Bilha disodorkan kepada Yusuf karena dia tidak bisa melahirkan begitu ya. Ya disodorkanlah itu kepada Yusuf, kepada Yakub gitu ya. Jadi Lea sudah melahirkan sampai 4. Siapa? Yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, kemudian Yehuda begitu ya. Nah mestinya kan giliran berikutnya Rahel begitu. Rahel nggak bisa. Rahel menyediakan pembantunya untuk didahului oleh bapaknya ya, dinikahi oleh bapaknya begitu. Nah mendapatkan itu 2 anak dan Naftali ya. Nah kemudian si Lea ingin juga memberikan pembantunya yang bernama Silva kepada Yakub. Akhirnya melahirkanlah si Silva itu ya. Jadi melahirkan itu berturut-turut ada nama Gad dan Aser gitu ya. Jadi menurut urutan dari Yakub itu sebetulnya Gad itu anak yang ke-7, Aser anak yang ke-8 ya. Jadi masing-masing nama itu punya arti ya. Ya, bukan bagian saya untuk menerangkan malam ini, terlalu panjang. Jadi saya singkat saja.
setelah Lea melahirkan apa itu dari pembantunya Silpa sama Silpa yang mempunyai anak Gad dengan Aser, maka Lea kemudian melahirkan lagi, begitu ya, melahirkan lagi anak yang ke-9 Isakar, ya Isakar, dan anak yang ke-10 Zebulon. Jadi laki-laki semua itu dari atas itu tadi, ya. Sampai dengan Zebulon itu masih laki-laki, kemudian Zebulon punya adik perempuan, Dina namanya, dikasih nama Dina. Ya. Nah, itu anak yang ke-10A, saya beri nomor 10A, ya sebetulnya nomor yang ke-11, anak Yakub yang ke-11 begitu. Nah, 11-nya dari anak laki-lakinya itu, laki-laki dari Yakub itu adalah Yusuf. Ya. Jadi entah mengapa Alkitab kurang begitu tertarik, penulis Alkitab kurang begitu tertarik menuliskan nama-nama yang perempuan. Tapi bukannya tidak diakui juga, tapi tetap juga diakui begitu ya. Ya, si Dina itu tetap anaknya, hanya tidak dimasukkan di dalam nomor urut sebagai anak. Nah, ini kita bisa pahami ya dengan saudara-saudara kita seperti Pak Menenggolan umpamanya kan dari Batak ya Pak ya. Orang Batak kan punya marga, Pak Nainggolan itu Pak Jausin namanya ya, Pak Jausin. Nah, marganya Nainggolan. Punya anak laki-laki, ada marganya Nainggolan. Anaknya yang perempuan juga ada marganya Nainggolan. Tapi ketika anaknya yang perempuan itu menikah dan suaminya juga punya marga sendiri atau fam, ya, marga Pak Nainggolan yang melekat pada istrinya ini jadi hilang begitu ya. Hanya ditambahkan di belakang umpamanya siapa begitu, Boru Nainggolan gitu. Begitu juga dari Bapak Ibu yang dari Indonesia Timur kan begitu juga kan. Dari Ambon, Fam ya, dari Manado, Sulawesi Utara kan begitu juga. Jadi kita tidak perlu heran kalau yang seperti diakuinya itu hanya yang laki-laki saja. Begitu juga saudara-saudara kita dari Cina, ya orang-orang Cina, orang Tionghoa. Begitu juga kalau anak laki-laki, dia kan meneruskan marga, ya siang. Kalau orang Cina bilang siang, meneruskan siangnya, namanya siang lim. Ya. Sedangkan kalau anaknya perempuan ada limnya, tapi setelah menikah limnya itu hilang. Itu. Jadi ya anak-anaknya nanti lahir diembel-embeli marga dari bapaknya. Nah begitu. Nah, jadi ya Yusuf ini sebetulnya anak yang ke-12 dan anak yang ke-13 menurut urutan semestinya begitu ya. Kalau Dina dihitung, yang ke-13 adalah Benyamin. Ya, Benyamin itu lahir di kitab Kejadian pasal 35 ayat 17 dan 18. Yusuf, kenapa diberi nama Yusuf? Karena Yusuf itu artinya hapus dan mudah-mudahan ditambahkan. Hapus apa? Rahel selama ini menanggung malu, menanggung aib. Ya, tradisi bagi orang Israel seperti itu. Kalau seorang ibu tidak bisa melahirkan anak di dalam keluarganya, itu suatu aib, gitu katanya, malu, begitu ya. Jadi dia menanggung malu seumur hidupnya. Maka ketika yang terakhir dia mau mendapatkan anak itu, ya dia diberi nama Yusuf karena rasa malunya, aibnya itu sudah dihapus. Ya, dia sendiri yang memberi nama. Karena itu kalau begitu aku beri nama dia Yusuf karena aibku sudah dihapuskan oleh Tuhan dengan lahirnya anak ini. Dan mudah-mudahan ditambahkan lagi
laki-laki. Ya, benar. Lahirlah Benyamin. Nah, tidak lama kemudian, setelah Yakub keluar dari mertuanya, ya, dan dalam perjalanan untuk berjumpa dengan kakaknya, itu sudah di Kanaan, ya, di Bethlehem. Si Rachel, ibunya Yusuf, setelah melahirkan adiknya Yusuf, Benyamin, meninggal. Jadi kuburnya jasadnya dimakamkan di pinggir jalan, ya, di Bethlehem. Jadi di sana tempat-tempat yang bersejarah, dianggap bersejarah, baik dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, pokoknya semua yang tertulis di dalam Alkitab itu segera saja dibuatkan satu tanda pada yang didirikan itu semacam prasasti, batu dan sebagainya. Ada yang didirikan gereja, ya, seperti umpamanya tempat kelahiran Yesus, tempat Maria mendapatkan pemberitahuan pertama kali bahwa dia akan mengandung. Nah, tempat itu didirikan gereja, dan gereja itu didirikan oleh satu penguasa dari organisasi gereja yang cukup kenamaan begitu ya. Jadi kebanyakan dari Katolik gitu ya. Jadi ada dari Ordo Fransiskan dan sebagainya, Yesuit itu mendirikan gereja-gereja untuk menandai disitulah pernah terjadi atau peristiwanya terjadi di situ, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan ke sana, itu akan menyaksikan bahwa tempat-tempat yang dikatakan tempat bersejarah, kalau saya mengatakan tempat bersejarah saja, wisata tempat bersejarah, bukan tempat wisata rohani. Kalau tempat yang bersejarah, orang Mesir juga mengatakan mereka negerinya itu, Mesir itu dikatakan sebagai tanah suci juga bagi Tuhan Yesus, begitu ya, karena Tuhan Yesus waktu masih bayi dibawa ke sana, begitu. Nah, jadi itulah menyimpang sedikit tentang ini nama daripada Yusuf, ya. Jadi Yusuf itu bagi ibunya merupakan suatu penghapus aib, ya, dengan lahirnya Yusuf, dan mudah-mudahan ditambahkan lagi laki-laki, ya, lahirlah si Benyamin. Nah, perjalanan hidup Yusuf ini karena dia sebagai anak yang dirindukan kehadirannya oleh ibunya, dan juga bapaknya itu sangat mencintai ibunya Yusuf, maka lahirlah Yusuf ya sangat manusiawi kalau Pak Yakub ini sangat menyayangi Yusuf, begitu ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sedapat mungkin kita hilangkan perasaan itu. Puji Tuhan, saya hanya punya anak, hanya 2 orang. Saya berusaha untuk mencoba membagi rata, mengasihi mereka sama. Tidak ada yang lebih saya kasihi, bukan si A, bukan si B. Ya, semuanya saya kasihi. Ya, semua saya sayangi. Tapi Pak Yakub ini sangat manusiawi, saya katakan ya. Saya tidak menyalahkan Pak Yakub. Dia sudah menyayangi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya, sehingga terjadi satu perilaku yang salah asuh. Ada buku novel Indonesia kan, salah asuhan ya, karangan siapa itu, salah asuhan ya. Jadi kalau anak-anak itu mendapatkan perilaku dalam asuhan yang salah,
Akhirnya anak itu bisa saja menjadi anak yang tidak baik kalau dia tidak bisa memanage hatinya sendiri, tidak bisa mengendalikan kemauannya sendiri, perasaan hatinya sendiri. Ya, memberikan baju bagus, hanya dipakai untuk pergi bersama-sama abang-abangnya, kakak-kakaknya menggembala kambing domba. Nah, karena dia diberi pakaian yang bagus, dia pamerkan kepada kakak-kakaknya. Ini loh, baju saya bagus, diberikan oleh bapak. Ya, bukannya kakak-kakaknya bersimpati, senang kepada dia, ikut senang ya. Kamu senang, saya ikut senang, Dek. Kamu diberikan baju yang bagus, kakak ikut senang juga. Kamu senang, kakak ikut senang. Bukan begitu. Ya. Akhirnya kakak-kakaknya ini justru Alkitab mengatakan menjadikan kakak-kakaknya ini tidak mau menegur, menanya ya dengan ramah, tidak mau berkata-kata dengan ramah. Artinya sangat benci begitu kepada adik ini yang suka memamerkan kekayaannya, suka memamerkan cinta kasih yang diterimanya dari bapaknya. Nah, ini yang mengakibatkan dia akhirnya saya kadang-kadang suka ambil istilah, pinjam istilah saudara kita dari seberang ya, menzolimi, dizolimi itu si Yusuf ini ya oleh kakak-kakaknya, dinakali begitulah ya bahasa Indonesianya, dinakali gitu ya. Kalau Alkitab mengatakan dijahati, saya berpikir kayaknya kejam sekali, kasar sekali dijahati ya. Tapi setelah saya baca lebih teliti lagi, ternyata cocok juga. Kalau pakai istilah saya dinakali, itu rasanya kurang tepat. Karena apa? Dinakali itu kan biasanya untuk anak-anak kecil saja, ya, yang masih belum tahu apa-apa. Apa yang diperbuatnya itu merupakan bentuk kenakalan, ya, melempari anjing orang, melempari burung orang, ya, melempari ayam dan sebagainya, ya, main bola, ditendang ke jendela rumah orang, itu bentuk kenakalan, ya, menyembunyikan bensinnya teman, ya, penghapusnya waktu di kelas. Nah, ini kenakalan, itu bentuk kenakalan. Setelah saya baca, ternyata lebih tepatnya ya dijahati begitu oleh kakaknya karena dia sudah berumur 17 waktu mengembala, waktu kakaknya berniat untuk mengambil tindakan ya yang sangat kejam, ya dimasukkan dalam sumur tua, ya kan. Nah, itu kejahatan yang dilakukan oleh kakaknya. Sampai akhirnya ya didapatkan pecalang yang sampai akhirnya dia dijual ke Mesir sana, dan kakaknya melaporkan kepada bapaknya itu apa? Hanya dari bajunya saja yang dilumuri dengan disembelihlah seekor domba, ya, darahnya dilumurkan ke pakaian itu, diberitahukan kepada bapaknya, Pak. Ya, tentunya dengan wajah yang memelas, sedih begitu ya, menangis ya, pura-pura. Menangisnya menangis pura-pura. Ya, melaporkan kepada bapaknya bahwa mereka tidak bisa menjaga bapaknya ya, tidak bisa menjaga adiknya ya, lengah, sehingga adik diterkam oleh binatang buas. Ini bajunya. Ya, bapaknya hanya bisa menangis saja karena memang melihat bukti pakaiannya yang berlumuran darah itu. Tidak tahunya itu adalah rekayasa dari kakak-kakaknya. Nah, sampai di perantauan pun akhirnya dia mendapatkan kedudukan itu tidak semudah itu. Ya kan? Ya
di dicobai ya oleh Tuan Putri, tempat dia mengabdi, itu tempat dia bekerja, begitu. Tuan putrinya menginginkan dia, ya, dia tidak mau, dia mempertahankan kesuciannya, ya, sebagai laki-laki. Jadi yang menginginkan itu majikannya, ya, ibu majikan itu, ya, akhirnya, nah, ya, meski bagaimanapun juga, ibu itu kan suaminya orang yang terpandang begitu ya, mempunyai kedudukan di kerajaan. Jadi akhirnya dia bisa menjawab, membela diri, justru memfitnah Yusuf kalau dialah yang melakukan kejahatan, dia ingin menggagai dia. Nah, sampailah dia masuk ke dalam penjara. Ini tentu saja pengalaman demi pengalaman yang tidak mengenakan ini adalah ada di dalam rencana Allah. Ya. Tidak ada satu kejadian pun sekecil apapun yang menimpa atas orang-orang percaya, menimpa atas diri kita yang di luar kendali Tuhan, yang di luar kendali Allah. Semuanya ada di dalam rencana Allah. Hanya kita saja yang tidak tahu, ya. Apa yang terjadi atas hidup kita itu semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Banyak kita yang tidak tahu. Karena sangat rahasia bagi kita ya. Kalau kita hanya sepintas selalu saja merasakan, menerima apa yang terjadi atas diri kita itu, tidak merasakannya betul-betul di dalam kondisi kita berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi atas diri kita kadang-kadang ambil pendapat sendiri, ambil keputusan sendiri. Bahwa Tuhan sudah tidak mencintai saya, Tuhan sudah tidak peduli kepada saya. Sehingga penderitaan demi penderitaan diizinkan menimpa diri saya. Saya sudah berdoa panjang lebar, berulang kali, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tuhan tidak mendengar doa saya, tidak mengabulkan permintaan saya, doa saya. Di manakah Tuhan? Ya, kadang-kadang kita berbuat seperti itu, artinya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh menaruhkan harap kita kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi semuanya akan menjadi rahasia. Tapi kalau kita tekun di dalam doa, sedikit demi sedikit Tuhan akan jelekkan mata kita. Kita akan tahu, oh itu rupanya Tuhan maunya. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya, Petrus menyeletuk, kenapa Tuhan membasuh kaki saya? Tuhan jawab apa? Apa yang ku perbuat sekarang, kamu tidak tahu, tapi kamu akan mengetahuinya nanti. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7 ya. Itu karena apa? Rencana Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 di sana dikatakan itu adalah rencana keselamatan, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, ya. Sudah barang tentu
eh, sudah mengantongi ini ya, si A ini akan diberikan apa begitu. Tapi bukan berarti bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu Tuhan akan selalu memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Ada dua ya, Tuhan mengabulkan doa kita ya. Doa kita pasti dikabulkan. Tapi jawabannya apa? Mungkin dikabulkan permintaan sesuai dengan keinginan kita, hanya beda-beda sedikit kehendak Tuhan seperti apa. Atau tidak sama sekali. Itu tidak, itu juga artinya jawaban. Ya, jawabannya tidak. Jadi jawaban yang Tuhan berikan kepada kita atas doa kita itu bisa berbentuk penolakan. Karena Tuhan yang lebih mengetahui apa jadinya nanti kalau kita diberi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya, Yusuf dibentuk oleh Tuhan melalui pengalaman hidupnya yang banyak penderitaan yang dialami sejak dia masih muda, sehingga dia ketika mendapatkan kesempatan untuk memimpin suatu negara yang berpenduduk begitu banyak pada waktu itu, ya dia cukup bijaksana. Dia mendapatkan hikmat dari Tuhan, ya melalui mimpinya juga dia bisa mengartikan mimpinya bahwa akan terjadi bencana kelaparan yang cukup hebat di negeri Mesir, sehingga ketika dia dikasih kesempatan untuk memimpin menjadi orang kedua di negeri Mesir itu, dia sudah mempunyai strategi. Ya, masyarakat disuruh bercocok tanam atau menanam apa gandum apa di sana, kalau kita di sini kan padi ya, di sana gandum gitu. Nah, bertanamlah sebanyak-banyaknya ya. Karena kebetulan Mesir ini juga mempunyai daerah yang cukup subur di sebelah utara kota Kairo yang sekarang ini ya. Jadi mendekati ke pantai utara Mesir, karena Mesir ini ada di benua Afrika. Jadi Mesir itu suatu negara yang berada di dua benua ya. Sebagian besarnya di Afrika, sebagian besarnya di Asia. Ya, jadi yang di Afrika ini bagian utaranya Kairo itu satu daerah yang luas, menghadapi sebelah utaranya itu adalah Laut Tengah, dan dari Kairo itu sudah melintas Sungai Nil dari selatan sana, dari Ethiopia. Sungai itu mengalirkan air yang cukup besar, cukup bagus begitu ya. Jadi daerah yang dilalui aliran Sungai Nil itu ada deltanya sebelah utara. Kairo itu daerah Goshen itu sangat subur begitu. Sehingga ketika saudara-saudaranya datang kepadanya itu sudah tadinya saudara-saudaranya canggung ya. Setelah Yusuf itu memperkenalkan diri, tadinya kan tidak tahu kalau yang menjadi pemimpin di situ adalah Yusuf begitu ya. Akhirnya di kesempatan pertama Yusuf belum mengenalkan diri, kesempatan yang berikutnya baru dia mengenalkan, aku adalah Yusuf yang kau buang ke Mesir. Ya, saudara-saudaranya menjadi takut ya. Diperkenalkan begitu, tidak segera merespon senang begitu, tidak, tapi takut. Karena apa? Merasa mempunyai salah besar, mempunyai dosa yang sangat besar terhadap mereka ya, telah membuangnya hingga sampai ke Mesir. Karena itulah keluarlah ayat ini tadi yang kita baca ya, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu ya, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini ya.
Karena apa? Ke depan rakyat ini akan mengalami kelaparan hebat 5 tahun lagi, sudah berlangsung 2 tahun. Karena itu Bapak Yakub dari Kanaan menyuruh anak-anaknya, cobalah cari sampai ke Mesir sana. Anak-anaknya datang. Mereka tidak tahu tadinya ya, tidak tahu kalau yang menjadi penguasa di Mesir itu adalah anak sendiri, anak Pak Yakub sendiri, yaitu si Yusuf. Nah, sebagai pemimpin yang memaknai rencana Allah, jadi akhirnya dia berhasil yang mendapatkan hikmat dari Allah. Ya. Nah ini bagian yang terkecil dari keluarga kita. Bapak menjadi pemimpin dari rumah tangganya, ibu menjadi pemimpin ya menggantikan bapaknya kalau bapak pergi mencari nafkah, ibu di rumah mengasuh anak-anak yang memimpin. Ya. Anak-anak masing-masing memimpin dirinya sendiri. Pandai ya harus bisa memimpin dirinya sendiri, tidak harus menggantungkan pada pertolongan orang lain. Saya mempunyai pengalaman ketika dulu masih SPG ya, tahun 69 ya, kelas terakhir saya naik kereta api ya, dari Comal ke Pekalongan ya, itu 18 kilo jauhnya. Jadi langganan kereta api kalau anak sekolah itu bayar 1 kali, dipakai untuk 1 bulan pakai kartu. Jadi kartu langganan. Naik kereta apinya kereta api yang kereta uap. Jadi jalannya agak pelan gitu ya, tapi pasti bisa sampai gitu. Nah, suatu ketika pagi hari kami berangkat, biasanya kan kereta datang itu jam 6. Sehingga sampai ke sekolah itu tidak terlambat. Nah, pemimpin perjalanan kereta mendengar sinyal, mendengar klakson kereta dari sebelah barat. Itu dia segera suruh anak buahnya membuka rambu-rambu yang stop itu dibuat masuk ya, hijau ya, mestinya menutup itu merah, ya merahnya diangkat jadi hijau, boleh masuk begitu. Tapi kebetulan dari timur juga kereta cepat akan masuk di stasiun itu. Nah, di sana sudah ditutup, tapi karena di sana itu kereta cepat, artinya masih agak jauh, sedangkan dari sana yang tadinya ditutup itu karena bolak-balik minta dibuka, kereta itu akhirnya dibuka. Itu rambu-rambunya sebelah sana, sebelah barat dibuka, sebelah timur sudah dilepas dari tadi, sudah dibuka. Hampir tabrakan Bapak Ibu. Ya karena apa? Gara-gara kepala stasiun itu, sebutannya SEP ya, SEP stasiun itu dipengaruhi oleh anak buahnya. Pak, yang di sana Pak sudah dari tadi klaksonnya, dibuka saja dulu Pak, yang dari sana kan masih lama begitu. Terpengaruh oleh nasihat atau saran daripada anak buahnya. Nah, hampir terjadi tabrakan Bapak Ibu. Orang-orang jualan, pedagang asongan itu ada yang menaburkan itu daun-daunnya dan sebagainya ya untuk dagang itu, menghentikan, memberitahu masinis dari sebelah sana supaya rem keretanya. Kalau kereta api itu uap kan agak mudah gitu ya. Kalau yang diesel kan cepat saja itu. Nah, pemimpin tidak boleh terpengaruh. Jadi harus bisa menjaga hatinya, ambil keputusan harus benar. Ya.
Jadi namanya menjadi pemimpin itu ya itu sudah dilahirkan sebagai apa? Decision maker ya, pembuat keputusan. Jadi sebagai pembuat keputusan tidak boleh salah. Keputusannya harus tepat. Bapak-bapak yang di angkatan, Pak, di TNI, ya, ada Pak Pendeta Devi, ya, selamat malam Pak Devi. Itu lebih paham lagi ya, kalau seorang prajurit yang sudah ditugaskan atau diterjunkan untuk menjadi prajurit komando, itu harus bisa mengomando dirinya sendiri. Dalam situasi darurat, harus bisa ambil keputusan, tidak harus sedikit-sedikit lapor atasannya, minta petunjuk dari komandannya. Ya, dalam situasi mendadak, dalam situasi darurat, dia harus bisa ambil keputusan. Itulah prajurit komando. Ya, itulah yang apa? Untuk nama kita kenal dulu RPKAD ya, waktu masih zaman G30 SPKI itu saya kenalnya RPKAD Resimen Para Komando Angkatan Darat ya. Kemudian marinir zaman dulu namanya KKO, Korps Komando Operasi. Itu prajurit-prajurit komando yang bisa mengomando dirinya sendiri tanpa harus lapor kepada atasannya untuk mengambil keputusan. Nah, jadi bagaimana kita bisa ambil keputusan dengan tepat? Satu, petunjuknya adalah kita harus teguh pada pendirian kita. Dan kita selalu jangan putus untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita selalu berdoa, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Mohon petunjuk, mohon tuntunannya ya di dalam mau mengambil suatu tindakan. Itulah hal-hal yang perlu kita pelajari dari Yusuf ini. Nah, Bapak Ibu, berkenaan dengan masa pandemi COVID-19 ini, kita semuanya jadi tidak tahu sebetulnya ya, tidak mengerti ya, karena tadi rencana Allah itu memang Tuhan, jadi kalau orang mengatakan ini adalah merupakan kutukan ya, pandemi kutukan dari Allah, itu salah ya. Nah, karena Allah tidak pernah merencanakan yang jahat. Allah merencanakannya yang damai sejahtera, yang membawa kebahagiaan bagi kita semuanya. Ya. Nah, juga kepikiran kita. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9 ya, di sana saya bacakan. Bagus sekali ayatnya, indah Bapak Ibu ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi beda jauh ya, rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Kita menduga-duga banyak orang yang sok pinter ya, tahun depan atau 1 bulan lagi COVID-19 akan berakhir di Indonesia atau di dunia gitu ya, kecelek semuanya. Ya, ya. Tahu Indonesia malah mendahului ya. Nah, itu di luar dugaan kita. Jadi menghadapi yang seperti itu kita jangan gegabah, gitu ya. Teguhkan hati kita, mensikapinya menghadapi situasi yang kita tidak tahu pasti. Itu kita lebih berserah kepada Tuhan. Ya, kita tetap penuh dengan semangat, apapun yang terjadi menimpa kita atau tetangga kita, saudara kita, ya lingkungan hidup kita jangan kemudian mau berserah saja ya, apapun yang akan terjadi ya,
sudahlah, kalau saya mau ketularan ya sudah, biarkan saja. Terus tidak mau mengikuti anjuran dari pemerintah, ya. Pemerintah ya sampai sekarang belum mencabut itu larangannya, ya. Nasihatnya ya untuk kita pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan, ya, itu protokol kesehatan kita patuhi. Kita jangan meremehkan. Sekarang sudah banyak orang lihat nggak ada yang pakai masker, ya kita nggak usah pakai masker. Nah, ini kita mau mencoba-coba, ya, jangan kita berbuat yang demikian. Kita mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, ya, melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Itu bukti bahwa kita itu orang yang beriman kepada Tuhan, ya. Kita menjaga hati kita supaya jangan kita dipermalukan oleh keadaan, ya. Karena sebagai orang beriman nanti ternyata kita ketularan karena kecerobohan kita, ya, apa kata dunia. Ya, kita sebagai orang beriman, ya, kita kemana-mana kita sudah patuh, ya. Kalau umpamanya terpapar, ya itu mungkin ada penyebabnya. Kita mau cari-cari, ya, kalau mau cari penyebabnya kenapa saya bisa ketularan, begitu, ya. Nah, ini semuanya harus ada suatu kesediaan dari kita semuanya untuk mematuhi, untuk mau bersedia menjadi pemimpin-pemimpin, khususnya bagi dirinya sendiri, ya. Kalau mungkin bagi saudara-saudara kita, bagi tetangga-tetangga kita yang mempunyai pendapat yang cemerlang, mungkin bisa memberikan nasihat ataupun saran kepada mereka untuk mari kita tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Kalau masih ada tetangga-tetangga kita umpamanya yang tidak mau, gitu, ya. Nah, ini salah satu daripada sifat daripada seorang yang ditentukan untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin yang memaknai rencana Allah. Kita mau dijadikan apa sih? Kita ikuti saja, ya. Ada lagu Spanyol, ya. Que será, whatever will be. Apa yang terjadi, biarlah terjadi. Tapi untuk yang belum terjadi ke depan, ya biarlah jadi juga. Mau jadi apa kita harus dalam situasi yang seperti ini. Kita masih mendapatkan tugas, umpamanya bapak-bapak sekarang ini sedang giat-giatnya untuk ya, ikut ikut dalam perlombaan itu, ya, gaple, ya. Nah, saya lihat ketika sedang berlatih, ya, tidak ada yang pakai masker, ya, mungkin karena sambil merokok, gitu, ya. Jadi sementara tidak dipakai maskernya, gitu, ya. Tapi ya mudah-mudahan si COVID ini nggak berani, ya. Bapak-bapak PKB kan ya sudah berdoa, sudah kuat semuanya, ya. Tuhan memberkati semuanya, dan kiranya pertanyaan kenapa kita ya harus bisa mengendalikan perasaan kita, ya, apa perlunya itu? Kenapa di dunia ini, hidup di tengah-tengah dunia ini, yang bergaul dengan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin beda dengan
keyakinan dengan kita, ya, kita harus bisa mengendalikan perasaan hati kita agar terjadi kerukunan dan kedamaian dengan saudara-saudara kita. Adalah sangat ironis kalau kita selalu setiap berdoa itu ingin supaya kehadiran kita di tengah-tengah kampung ini menjadi berkat, ya, menjadi sumber damai bagi sekelilingnya. Tapi kita tidak mau memperhatikan, ya, hati kita. Kadang-kadang kita tersinggung sedikit, kita sudah tidak bisa mengendalikan diri, begitu ya, mau mudah marah, ya. Nah, biasanya memang begitu kalau kita banyak jalan, ya, bertemu di jalan, ya, mau berangkat kerja kena macet di jalan, sudah bikin kita, ya, kesal, ya. Ada orang bikin salah sedikit pada kita mau marah. Itu, ya, memang sifat manusiawi. Tapi kembali lagi saya mengingatkan hal-hal yang ditutup dengan itu sifat manusiawi, kita coba kendalikan. Karena kita sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Kita kendalikan hati kita jaga hati kita. Saya ambil istilah dari saudara kita juga, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, jadi kita jaga hati supaya kedamaian terpancar melalui kehidupan kita. Kerukunan tercipta, ya, di tengah-tengah perkampungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Kerukunan terjadi karena kehadiran kita yang bisa mengendalikan perasaan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur setelah Tuhan berkenan memperdengarkan suara-Mu melalui mulut hamba-Mu, dan Tuhan telah mengajarkan kepada kami betapa kami harus selalu menjaga hati kami, sehingga kami dapat memaknai akan kehadiran rencana Allah di dalam hidup kami. Tuhan tempatkan kami dimanapun kami berada, dan Tuhan memberikan kami kemampuan, talenta untuk dapat kami
kembangkan untuk dapat kami persembahkan bagi lingkungan kami. Dan Tuhan yang sudah menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan hadirkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman-Mu yang sudah tertabur dan tertanam di dalam hati kami akan dapat kami simpan dan kami ingat-ingat kembali, serta kami laksanakan di dalam hidup kami dalam mengiring Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami berjalan menuruti kehendak dan kemauan kami sendiri, karena kami lemah adanya. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang dan menuntun perjalanan kami di dalam mengiring Tuhan. Beri kami kekuatan ya Bapa di dalam kelemahan kami. Beri kami kemenangan di atas tiap pencobaan yang kami hadapi. Dan juga terlebih dari itu, Tuhan berikan kami kesanggupan dengan penuh ini dan meyakini bahwa apa yang terjadi atas kita semua di dalam tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Menyerahkan segenap hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan yang berkenan menyempurnakan firman-Mu yang telah tertabur di dalam hati kami. Bapa di dalam Tuhan Yesus, pada malam yang indah ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada malam hari ini tidak bisa hadir bersama dengan kami. Kami tidak tahu kondisi mereka, namun kami dapat mendoakan kiranya Tuhan berkenan mengunjungi mereka, menjamah tubuh mereka apabila mereka dalam kesakitan, mereka dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan, mereka dalam pencobaan, Tuhan berikan kemenangan. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang karena sakit dirawat di rumah, biarlah kiranya seluruh keluarga, sanak familinya yang dengan senang hati merawat, menjagai, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesabaran menghadapi keluarganya yang sedang sakit. Begitu juga mereka yang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan juga berkenan mengunjungi mereka, menjamah tubuhnya, dan mengangkat segala sakit penyakitnya. Berikan kesembuhan yang sempurna. Begitu juga sanak keluarganya yang menjagai mereka, menemani di rumah sakit, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan. Untuk itu Bapak, kami ingat akan saudara kami Ibu Pendeta Aprilina Riopasa yang sedang sakit, kiranya juga Tuhan berkenan datang dan menjamah tubuhnya, mengangkat segala sakit penyakitnya. Berikan yang kesehatan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna kepada beliau ya Bapak, agar dapat kembali melayani pekerjaan Tuhan. Begitu juga kami ingin berdoa untuk saudara kami Bapak Henry Pangaribuan yang pada malam ini sedang terbaring di rumah sakit khusus paru di Cisarua karena paru-parunya ada bermasalah. Kiranya Tuhan berkenan datang dan menjamah tubuhnya di bagian yang sakit. Tuhan angkat sakit penyakitnya, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Begitu juga istri dan anak-anaknya, Tuhan kami doakan biar kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, karena mereka juga harus menggantikan suami untuk mencari nafkah. Ibu Angelini Pangaribuan maupun juga anak-anak kekasih Heni dan juga Vero, mereka yang bekerja sehingga terganggu saat-saat mereka sedang bekerja karena harus merawat bapaknya yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk Bapak Cornelius Komsari yang belum fit benar kesehatannya.
kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada beliau, kesembuhan yang sempurna kepada Pak Komsari. Begitu juga anak kasih Leo, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Dan Pak Uce Lewa KBC yang berada di panti perawatan di Citra, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati Pak Buce beserta dengan rekan-rekannya yang sama, yaitu dalam usia lanjut. Mereka berada di dalam panti pengasuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, berikan mereka tubuh yang sehat. Kami juga berdoa untuk adik kami, Ari Hartawan Salim Telusa, yang terbaring karena kesehatannya yang membuatnya dia harus selalu berada di kursi roda maupun di pembaringannya. Kiranya Tuhan yang berkemurahan berkenan menjamah tubuhnya dan memberikan kesembuhan kepada adik kami, Ari Hartawan Salim Telusa. Dan saudara-saudara yang lain yang kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, kiranya Tuhan berkenan berkati mereka semuanya. Dan semua rencana gereja kami Tuhan yang pada tadi pagi hingga sore tadi, rekan-rekan majelis telah menyelesaikan sidangnya untuk mengevaluasi program kerja di 1 bulan yang pertama. Yang pertama, kiranya ke depan kami semuanya boleh bersatu hati untuk melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan itu dengan baik. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga berkenan memberikan tubuh yang sehat senantiasa kepada Ibu Pendeta Wasti yang Tuhan sudah dudukkan, tempatkan, utus beliau untuk menjadi Ketua Majelis Jemaat di gereja kami, menggembalakan sidangmu. Bapa di dalam Tuhan Yesus, berkati Ibu Pendeta Wasti beserta dengan seluruh keluarganya. Suami yang berada jauh, kiranya juga Tuhan berkenan memberkati Pak Denny Oktasia. Begitu juga Opa Oma Magani, kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikan mereka tubuh yang sehat senantiasa. Anak-anak kekasih, Revo dan Stefani, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan, berkati mereka semuanya. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menyempurnakan doa kami pada malam hari ini, karena kami berdoa tiada dengan nama lain, melainkan hanya dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus dosa dan gembala kami yang baik, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang akan disampaikan oleh operator.
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 9 yang menyatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Gita Bakti 86 ayat 1 dan 3. Mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Terjemahan pada malam hal ini yaitu ibadah keluarga tanggal 27 Oktober 2021 dilayani oleh Pendeta Emirat John Maruli Tambunan dan Penatua Adi Wicahyo. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan inginkan engkau selalu
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.